Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka kembali walau secara online ya rasanya. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz-ustazah, wali murid kami dan ananda seluruhnya dan pemirsa di rumah, hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Wan Muhammad Rasya. Ya, panggilannya siapa sah? Rasya. Saat ini sekolah di kelas berapa Rasya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Alhamdulillah, kita akan bincang-bincang dengan Rasya. Rasya ini 2 hari yang lalu meraih juara berapa? Juara 1 1 MTQ tingkat kelurahan. naik ke kecamatan nih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang peringatan Isra dan Mi'raj, karena kita saat ini masih berada di bulan Rajab. Sesuai nama Ustaznya. Apa yang Rasya ketahui keistimewaan dari bulan Rajab itu, Rasya? Apa ya? Keistimewaan di bulan Rajab itu adalah karena bulan Rajab itu kan salah satu dari 4 bulan haram ya. Nah, salah satu dari 4 bulan haram yang kita masukin sekarang itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Apakah Rasya di bulan Rajab ini juga kan banyak nih beredar di masyarakat kita melaksanakan puasa Rajab gitu. Apakah Rasya mengamalkan ada puasa juga Rajab juga di bulan Rajab? Kalau menurut saya pribadi itu saya tidak puasa di bulan Rajab, tapi saya melaksanakan puasa sunat itu Senin dan Kamis seperti biasa. Seperti biasa, tidak ada mengkhususkan Rasya akan menambah puasanya di bulan Rajab gitu. Tapi Senin sama seperti bulan-bulan yang lain, Senin dan Kamis. Insya Allah. Yang kita ini memang Rasya ini selalu mendawamkan puasa sunnah ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Selain puasa tadi Rasya, apa yang dikenal juga di masyarakat di bulan Rajab ini? Peringatan apa Rasya? Nah, sebentar lagi kita akan merayakan satu yang sangat spesial ya, yaitu adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini kita lakukan di awal mulai masuk bulan Rajab atau di tengahnya atau bagaimana Rasya? Isra Mi'raj ini dilakukan itu kalau menurut masyarakat kita itu adalah akhir bulan Rajab, yaitu tanggal 27 Rajab setiap tahun. Tapi peringatannya boleh di istilahnya mengundang penceramah. Ini bisa dimulai dari awal gitu ya. Boleh. Oke. Perintah apa yang Rasulullah dapatkan di Isra Mi'raj, atau Rasya bisa jelaskan kenapa ada Isra Mi'raj ini? Apa yang dialami Rasulullah sehingga Allah menghadirkan atau membawa Rasulullah Isra Mi'raj di perjalanan ya? Mungkin Rasya bisa jelaskan apa itu Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra-nya. Dan Mi'rajnya itu adalah dari Masjidil Aqsa pergi ke Sidratil Muntaha. Ini ada di dalam Al-Quran Rasya? Iya, di dalam Al-Quran. Mungkin Rasya bisa bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, suara mobil sekali. Dari ayat itu Rasya bisa jelaskan apa yang bisa Rasya jelaskan kepada pendengar kita di rumah, penonton kita. Silakan. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditemani oleh malaikat Jibril. Setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratil Muntaha dengan naik buraq, kendaraan tercepat. Nggak bisa kita gambarkan apa itu ya? Tidak bisa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik lagi dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, salah satu perintah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa itu adalah perintah sholat. Nah, Rasulullah langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Mendapatkan perintah sholat yang pertama. berapa jumlah rakaat yang diterima pada saat itu? Saat itu jumlah rakaat yang diterima itu adalah 50 rakaat. 50 rakaat. Banyak ya Rasya ya? Banyak. Kenapa kemudian kita hanya melaksanakan 17 rakaat ya Rasya ya? Oh, dalam sehari, dalam sehari hanya 5 waktu. Kalau 50 rakaat tuh hampir tiap hari gitu. Hampir tiap jam kita sholat gitu ya. Iya. Bagaimana itu Rasya? Kok bisa sampai hanya 5 waktu gitu? Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah dan 50 rakaat, ada, kalau nggak salah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumpa tuh dengan Nabi Isa dan kata Nabi itu, Berat ini. aku disuruh Allah itu untuk menyuruh umatku itu untuk sholat sebanyak 50 rakaat. Sore. Kata Nabi Isa alaihissalam itu, wah, umatmu itu pasti nggak sanggup. Nah, itu setelah 50 itu Rasulullah naik lagi. Ya Allah, umatku itu nggak sanggup untuk 50. Kata Allah itu, udah kurangi 5 rakaat. Nabi SAW turun lagi. Kita lagi dengan Nabi Isa. Nabi Isa, umatku menyuruh untuk sholat sebanyak 45 rakaat. Kata Nabi Isa, wah, umatmu pasti udah nggak sanggup lagi tuh. Nah, naik lagi. Menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, aku nggak sanggup untuk 45. Tolong kurangin 5. Turun lagi. Sampai 5 waktu ini. Sampailah sholat yang kelima. Nah, dan Rasulullah juga Rasulullah itu masih keberatan Nabi Isa itu ya. Ya. Nah, tapi Rasulullah sudah tidak sanggup lagi menghadap. Ya. Udah istilahnya malu. Ya, udah malu. Ya. Akhirnya inilah sholat yang kita laksanakan saat ini. Ya, sampai saat ini. Itu setelah itu bagaimana itu? Setelah itu kan Nabi SAW itu kan udah selesai kan semua segala urusannya. Jadi Nabi itu datang ke kota Mekah ya, yang saat itu masih banyak orang-orang kafir. Nah, Nabi itu kan seperti yang kita tahu itu adalah berdakwah, mendakwahkan kaum-kaum Mekah yang saat itu kafir. Nah, salah satu dari orang-orang kafir itu ada Abu Lahab yang menertawakan atau meremehkan cerita Nabi SAW yang Isra Mi'raj itu. Tidak percaya. Tidak percaya. Ya, karena
nggak mungkin Ya. secepat itu, hanya Mustahil. mustahil. Tapi ada satu orang juga yang mempercayai kisah Nabi SAW ini. Namanya itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi dia tidak menemani Nabi. Jadi Nabi itu hanya sendiri mendakwahkan kaumnya dan bercerita tentang Isra Mi'raj itu. Yang tadinya menertawakan atau tidak mempercayai. Nah, satu orang ini juga ada yang mempercayai. Siapa itu? Yaitu adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi tidak heran kalau Nabi itu menambahkan satu gelar lagi untuk Abu Bakar itu. Makanya kalau kita sebut itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa artinya? As-Siddiq itu adalah ya benar, atau Orang yang membenarkan. orang yang membenarkan. Jadi tidak heran kalau kita memanggil Abu Bakar ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Ditambahkan radhiyallahu anhu. Karena Allah itu telah meridhoi Abu Bakar. Begitu kisah tentang perintah sholat tadi Rasya ya. Ya. Bagaimana kemudian tadi kan Nabi Isa menjelaskan berat itu 50. Ya. Akhirnya dikurangilah 5 waktu dengan jumlah beberapa yang tadi Ya. rakaat. Tapi masih banyak Rasya Ya. masyarakat kita ini yang meninggalkan sholat gitu, abai terhadap sholatnya. Padahal perintah sholat ini langsung kepada Ya. Rasulullah, langsung menghadap ke Allah. Ya. Bagaimana menurut Hasan orang-orang yang meninggalkan sholat, padahal tiap tahun kita peringatkan Isra Mi'raj gitu kan? Iya, Bagaimana iya. rasanya? Nah, untuk para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Dan karena sholat itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Nah, Sholat itu as-sholatu, Imaduddin ya, oh ya, tiang agama. sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau ibarat rumah kalau nggak ada tiang gimana tuh? Ya, ibarat rumah kalau nggak ada tiang itu ya rubuh. Rubuh kan? Ya, tidak jadi. Berarti sholat ini sangat penting sekali. Iya. Ada yang ulama mengatakan bahwa ketika kamu memperbaiki sholatmu, Hah? itu artinya kamu memperbaiki hidupmu. Nah, ya. Sholat ini membawa kita kepada kebahagiaan ya. Ya. Bahkan ada Al-Quran itu yang menjelaskan itu bahwa inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya Yang artinya itu adalah sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. itu sholat, ketika kita sholat dengan khusyuk dan baik. Karena ada juga nih tiap hari dia sholat tapi tetap itu omongannya nggak terjaga, dia main, itu sholatnya belum sempurna gitu ya. Mungkin inilah perlu kita jaga. Ketika kita menjaga sholat pun perlu kita sholat dengan baik sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Tidak sekedar sholat saja ya rasa ya. Karena kalau kita sekedar sholat saja, maka tidak akan berdampak pada diri kita. Ya gitu. Baik Rasya, ini bincang kita singkat sekali. Namun apa yang disampaikan Rasya tadi sangat padat sekali. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Rasya. Ini Rasya ini belajar di pelajaran PAI Rasya ya. Nah, alhamdulillah bersama Ustadz Aziz dan juga di SD dulu, di FIS juga bersama Ustadz Dedi. Nah, terima kasih Rasya. Ini Rasya semoga menjadi dai. Amin. Dai atau pendakwah. Siapa pendakwah idola Rasya? Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Rasya senang sekali sama Ustadz Abdul Somad ya. Wah, ya. Sering nonton YouTube-nya? Oh ya, sering nonton live. Alhamdulillah. Nah, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita idolakan. Ya. Alhamdulillah. Inilah perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement? Oke, ada. Nah, mumpung nih masih ada waktu, masih ada umur panjang,
Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Bagi yang tidak sanggup berdiri, silahkan duduk. Bagi yang tidak sanggup duduk, silahkan berbaring. Bagi yang tidak sanggup berbaring, silahkan memakai isyarat mata. Apapun itu penyakitnya, selama masih bisa sholat, kerjakanlah sholat. Karena suatu saat nanti, ketika kita sudah meninggal, kita disolatkan orang di tempat paling depan, di depan imam. Terima kasih Rasya. Itu closing statement dari Rasya. Alhamdulillah kita jaga terus sholat kita bagaimanapun keadaannya. Allah sudah memberikan, Rasulullah sudah memberikan tuntunan pelaksanaannya. Ada tidak bisa berdiri, duduk dan selanjutnya. Terima kasih, ini closing statement yang sangat bagus sekali. Kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.